Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai bersama. Kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Baik anak semuanya, mungkin sekarang sudah bisa di-mute semuanya, di-mute dulu anak, tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita hari ini. Saya mohon semuanya untuk di-mute dulu ya, biar tidak kedengaran semuanya. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia mendampingi anak-anak. Sekarang hari ini hari Selasa, waktunya pembelajaran pertama kita di Pendidikan Agama Islam di kelas 6. Silakan dibuka materinya. Hari ini adalah tentang toleransi atau saling menghargai, dan nanti juga kita akan coba mempelajari tentang isi kandungan dari Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang ada kaitannya dengan toleransi. Oke anak-anak sekalian, sekali lagi yang baru bergabung bisa di-mute dulu untuk sementara. Sekali lagi anak-anak yang masih belum di-mute, silakan dimatikan dulu mikrofonnya biar tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, seperti yang kalian lihat di layar tampilan kalian, sudah keluar ya? Ini masih ada yang belum di-mute, ini siapa ini? Sebentar nggih. Oke anak-anak, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari. Sekarang anak-anak fokus di layar dulu nih, di tampilannya dulu. Pelajaran 1 mengaji surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang asbabul wurud, asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya suatu ayat ataupun turunnya suatu surat. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan keragaman, beragam warna kulit dan suku bangsa. Saya full screen aja ya. Meskipun berbeda, semua manusia harus saling menghormati. Tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan.
Demikian pesan dari surat Al-Kafirun. Dalam surat ini juga diatur cara bertoleransi. Bertoleransi, cara saling menghargai antar sesama manusia. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Allah, maaf, kepencet. Dimatikan dulu ya. Oke. Yang pertama membaca surat Al-Kafirun. Yang A membaca surat Al-Kafirun. Nah, tolong disimak anak-anak. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jadi Al-Kafirun adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan urutan surat yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Masuk di juz 30. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. Jadi kalau setiap surat yang diturunkan di kota Mekah, maka surat ini dinamakan surat Makkiyah. Ya, Makkiyah. Akan tetapi kalau ada surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah, berarti surat itu termasuk surat Madaniyah. Ya, jadi dulu Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran agama Islam tidak hanya di Mekah tetapi juga di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi setelah dari Mekah Nabi Muhammad melanjutkan dakwanya ke kota Madinah. Nah, ketika di Mekah itulah ada beberapa surat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka itu dinamakan surat Makkiyah. Ada juga Nabi yang menerima wahyu berupa surat yang diturunkan pada saat Nabi sudah melakukan hijrah. Jadi hijrah itu perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah, itu hijrah. Jadi setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad juga pernah menerima wahyu berupa turunnya surat-surat yang ada di Al-Quran. Maka kalau surat yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Saya lanjutkan. Nama surat ini, surat Al-Kafirun, diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surat tersebut, kita awali dengan membaca ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Bagaimana terjemah dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Ini cara menulisnya ya, cara menulis surat Al-Kafirun saya kira sudah gampang. Sudah bisa anak-anak. Surat Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir di Mekah. Ketika itu, jadi ini asal usul turunnya surat Al-Kafirun ya, dijelaskan di layar ini. Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala, menyembah patung, dan menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi sebelum Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam, dulu banyak orang Makkah itu yang menyembah Tuhan berupa berhala.
Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka orang kafir agar menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi, bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Jadi dulu ketika di kota Mekah itu Nabi Muhammad sempat berkomunikasi, berdialog dengan orang-orang kafir ya. Artinya dalam peristiwa ini Nabi Muhammad itu diajak oleh orang kafir untuk bertukar Tuhan. Artinya seperti ini. Hai Muhammad, ini orang kafir ya. Muhammad, aku gelem nyembah Tuhanmu sing Allah iku jenenge. Tetapi awakmu ya kudu gelem nyembah Tuhanku berhala itu. Jadi diajak kerjasama gitu modelnya sama orang kafir. Tetapi Nabi Muhammad mereka menolak ajakan Nabi, bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Jadi ditukar. Ya wis Muhammad, aku nyembah Tuhanmu setahun, marung ngono gantian yo, awakmu nyembah Tuhanku setahun. Jadi seperti itu ajakannya orang kafir. Apa respon dari Nabi Muhammad? Dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Anak-anak perlu dipahami bahwa syirik itu menyembah Tuhan selain Allah. Itu intinya itu. Cuma terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita lupa bahwa macam dari syirik itu tidak hanya menyembah Tuhan selain Allah. Kita mengharapkan rezeki kepada selain Allah itu juga syirik. Ya, kita mengharapkan sesuatu kepada selain Allah itu juga syirik. Ya. Jadi perlu dipahami anak-anak bahwa syirik itu tidak hanya menyembah Tuhan selain Allah, tetapi juga kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah itu juga syirik. Kemudian saya lanjutkan. Mari kita pahami arti setiap ayat dari surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah, wahai Muhammad, orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad langsung ya. Ketika Nabi Muhammad komunikasi dengan orang kafir tadi, turunnya wahyu Allah dari malaikat Jibril, ini isinya. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. La a'budu ma ta'budun. Ini yang kedua, artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad menolak ajakan bertukar Tuhan tadi itu. Ya, gantian menyembah Tuhan. Nabi Muhammad menolak. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini. Kemudian Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan, dan berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Jadi berhala itu patung, yang membuat patung adalah manusia. Jadi Tuhan mereka adalah buatan manusia. Seperti itu ya. Itu konyol sekali. Kemudian yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud.
artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi kalau kamu tidak mau, maka jangan memaksakan kehendakmu untuk menyembah Tuhanku, gitu katanya Nabi Muhammad. Wis nek awakmu gak gelem nyembah Gusti Allah ya wis gak apa-apa, tapi ojo ngejak aku nyembah Tuhanmu. Itu kata Nabi Muhammad di dalam apa intinya di surat di ayat ketiga wala antum abidu nama abud. Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Kenapa alasannya Nabi Muhammad kok tidak mau diajak menyembah Tuhan, bertukar Tuhan? Karena alasannya ketika Nabi Muhammad mengikuti ajakan dari orang kafir, berarti Nabi Muhammad sudah otomatis keluar dari Islam karena menyekutukan Allah. Meskipun dalam rangka berdakwah menyebarkan agama Islam kepada kaum kafir. Ini alasan Nabi Muhammad menolak dengan tegas ajakan orang kafir bahwa Nabi Muhammad diajak untuk menyembah Tuhan mereka berupa berhala. Saya lanjutkan. Yang keempat, wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini dijelaskan lagi. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menjadi menyembah Tuhanku, ya sudah, saya tidak akan pernah menyembah Tuhanmu. Jadi itu kata Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Mekah. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi dari Nabi Muhammad, ya wis nek panceni kamu orang kafir tidak mau saya ajak untuk menyembah Allah Tuhan saya, ya sudah, silakan sembah berhalamu dan jangan ganggu saya ketika saya menyembah Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Jadi ini yang dimaksud sikap saling menghargai ya, yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya wis, monggo nek pengen nganggep berhala itu sebagai tuhani orang kafir, ya silakan, saya tidak akan melarang, itu kata Nabi Muhammad. Dan kamu orang kafir juga jangan melarang saya ketika saya menyembah Allah, itu kata Nabi Muhammad. Ya, jadi di penjelasan ini ada unsur toleransi, saling menghargai pendapat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi yang menurutku benar ya sudah, silahkan, jangan mengganggu saya, kata Nabi Muhammad. Dan saya pun juga tidak akan mengganggu agamamu. Silakan beribadah sesuai keyakinanmu. Nah, antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa di Indonesia ini mayoritas agamanya Islam ya, hampir 90% itu masyarakat di Indonesia itu memeluk agama Islam. Akan tetapi ada 10% agama selain Islam yang memang diperbolehkan dan diakui oleh pemerintah. Ada agama Kristen, dan itu juga ada di Indonesia. Mungkin nanti suatu saat kita akan pernah berkomunikasi dengan orang-orang non-Muslim. Kemudian ada Buddha, ada Hindu, di Bali itu termasuk non-Muslim. Ada Konghucu, ada Buddha dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini yang harus kita lakukan karena adanya perbedaan, maka yang harus kita lakukan adalah saling menghargai. Perbedaan tidak hanya dari segi agama saja, tetapi ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan cara berpikir, maka yang harus kita kedepankan adalah
sikap toleransi. Toleransi itu sikap saling menghargai. Kalau misal menurut kamu ini benar, ya sudah silakan lakukan. Saya tidak akan menyalahkan, saya tidak akan melarang kamu untuk melakukan apa yang menurut kamu benar. Jadi seperti itu dasar sikap toleransi. Kemudian saya lanjut. Slide ke berapa ini? Nah, ini ada kandungan surat Al-Kafirun. Jadi di dalam surat Al-Kafirun itu ada kandungan suratnya. Jadi isinya apa saja yang ada di surat Al-Kafirun itu intinya dikupas di sini, di kandungan surat Al-Kafirun. Dari surat Al-Kafirun kita dapat mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Nah, kalau tadi sesama pemeluk, sesama manusia ya, sesama manusia, manusia jadi harus saling menghormati. Sekarang kita sesama pemeluk agama Islam. 10 menit. Yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain dan sebaliknya, orang lain pun juga tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Makanya kalau di Islam itu ada beberapa aliran yang kurang pas. Jadi mereka memusuhi orang-orang kafir, mereka memusuhi orang-orang non-muslim, orang Kristen dimusuhi. Jadi itu agama Islam ada yang seperti itu, tapi kurang pas karena Nabi Muhammad dulu mengajarkan berdakwah itu dengan cara yang lemah lembut, sopan santun, tidak dengan kekerasan. Di Indonesia ada golongan orang Islam yang berdakwah tetapi dengan cara menggunakan kekerasan. Kamu tidak mau memeluk agama Islam, kafir kamu, nanti masuk neraka. Mereka berpikiran seperti itu. Padahal sejatinya kita sebagai umat manusia itu lakum dinukum waliyadin, saling menghargai. Kemudian yang kedua, setiap makhluk, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Nah, ini. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Jadi saya kira hanya di Indonesia negara yang benar-benar menghargai adanya toleransi. Negara yang benar-benar menjunjung tinggi adanya toleransi. Di Indonesia, kalau di Surabaya, kalau anak-anak pernah ke Surabaya di Masjid Al-Akbar itu, Masjid Al-Akbar Surabaya, mungkin anak-anak ada yang pernah ke sana, itu tepat di samping Masjid Al-Akbar itu berdiri rumah ibadah orang Kristen, gereja. Di sana ada gereja. Jadi berdampingan. Saya kira hanya di Indonesia yang mempunyai sikap toleransi yang paling tinggi. Dan banyak sekali, bahkan di suatu tempat di Indonesia itu ada yang menjadikan momentum tempat ibadah 5 agama yang diakui di Indonesia itu dibuat di sana. Ada tempat ibadahnya orang Islam, ada tempat ibadahnya orang kafir, orang Kristen, ada tempat ibadahnya orang Buddha. Jadi dari satu tempat. Mereka tetap saling menghargai, menghormati. Kalau kamu beribadah di rumah ibadah Buddha ya silakan. Kalau kamu ingin beribadah di masjid ya silakan. Kalau kamu ingin beribadah di wihara ya silakan. Nah, itulah Indonesia, anak. Maka kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai penerus, generasi penerus malah tidak menjaga sikap toleransi. Saya lanjutkan. Nah, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya kira itu coba saya kembali ya, anak-anak. Sekarang disimak di LKS-nya masing-masing. Di LKS-nya masing-masing. Ini kurang lebih 6 menit lagi akan kita akhiri ya, biar tidak terlalu lama, biar nanti juga tidak moro-moro tiba-tiba mati zoomnya ya. Jadi anak-anak, surat Al-Kafirun surat yang ke-109 yang terletak pada juz 30. Kemudian
Nah, jadi coba dibuka LKS-nya yang halaman 7, halaman 7. Halaman 7 dibuka LKS-nya halaman 7. Isi kandungan suara kafirun sangat bagus dan bijaksana. Sebagai muslim kita diminta untuk tegas dan bertauhid. Bertauhid itu berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat tauhid ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada beberapa cara mengamalkan makna surat Al-Kafirun. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah. Keyakinan kita Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Jadi karena kita sekarang ini anak-anak sudah memasuki di kelas 6, jadi sudah mulai dewasa. Jadi saya harap anak-anak tidak hanya mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Esa, Tuhan kalian Allah, tetapi juga mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Salah satunya sholat. Lali kelas 6 ya. Yang mungkin sampai saat ini sholatnya masih bolong-bolong. Subuh mau enten sing sholat, atau mungkin bahkan ketinggalan tidak sholat. Jadi diusahakan karena sudah kelas 6, diusahakan sholat 5 waktu. Karena kalau dulu kalian masih kecil, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kalau tidak sholat tanggungannya orang tua. Tetapi kalau sekarang kalian sudah balik, sudah besar, ya, maka kalau kalian tidak mengerjakan perintah Allah, tidak sholat, maka dosanya ditanggung sendiri. Orang tua sudah lepas tanggung jawab. Tetapi tetap dalam hal ini orang tua juga harus mendampingi anak-anaknya untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Kemudian yang kedua, bertoleransi, menghormati pemeluk agama lain. Setiap makhluk, setiap pemeluk agama pasti mempercayai dan meyakini bahwa agama yang ia anut adalah agama yang paling benar. Jadi masalah pendapat itu, perbedaan pendapat itu sudah biasa ya anak-anak. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapi adanya perbedaan itu. Apakah dengan permusuhan, apakah dengan berdebat, apakah dengan saling menghargai, lah itu yang penting. Kemudian yang ketiga, menjaga perdamaian sebagai makhluk sosial. Nah, manusia itu makhluk sosial ya anak-anak. Manusia itu makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita masih membutuhkan orang lain untuk bisa menjalani kehidupan. Kita tidak bisa makan tanpa adanya petani. Kita tidak bisa minum tanpa adanya tukang air dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yang harus kita amalkan setelah kita memahami surat Al-Kafirun adalah berempati kepada sesama. Empati adalah salah satu sikap terpuji yang perlu dilakukan. Misalnya, bila tetangga yang berbeda agama meninggal, maka kita bisa mengucapkan turut berduka-cita, turut berbelasungkawa, dan menghibur keluarganya. Apabila ada teman yang mungkin non-Islam, tidak seagama, tidak seiman, ketika ada teman yang sakit, ya enggak apa-apa, dijenguk saja. Jangan karena berbeda agama lu ojo disambangi hari iku lu wong Kristen. Nah, tidak boleh. Ya, yang jelas ketika di hadapan Allah itu semua manusia sama. Yang berbeda adalah ketakwaannya. Yang berbeda adalah kepercayaannya. Tentu dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan, anak, inti dari penjelasan pagi hari ini adalah kita harus saling menghargai, tidak boleh menghakimi yang berbeda dengan kita. Jadi di Indonesia pun itu banyak sekali suku, beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu suku dan budaya. Maka sikap kita yang paling penting adalah sikap saling menghargai. Oke, terakhir anak-anak, tugasnya silakan dikerjakan di LKS halaman 8. Kerjakan LKS halaman 8 sampai halaman 10 saja. Halaman 8 sampai halaman 10 saja.
Ya, diperhatikan halaman 8 sampai halaman 10 saja. Dikerjakan, Dikumpulkan kapan? dikumpulkan. Tugasnya di foto, Pak. Minggu depan, Selasa depan itu saya berikan jawaban, kemudian anak-anak dicocokkan. Setelah mencocokkan, dinilai sendiri, kemudian nilainya diupload di Google Form yang saya sampaikan. Selasa depan. Ya. Dikirim nomor enggak, Pak? Nih, Pak. Saya kasih linknya. Jadi linknya itu khusus mengupload nilai kalian. Jadi Selasa depan saya kirim. Jadi untuk hari ini tugas kalian hanya mengisi daftar hadir di link yang saya sampaikan tadi, kemudian mengerjakan ini. Nah, untuk Selasa depan saya lanjutkan dengan mengoreksi dan memberikan jawaban